Lampu boleh dinyalakan sedikit ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Masih belum terdengar ya. Selamat pagi. Biar saya nggak nervous di depan ya. Hari ini saya kembali diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dengan tema Thankfulness, syukur setiap hari. Mungkin sudah biasa ya orang tahu arti kata ini ya, udah familiar dengan ucapan thankfulness. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami kenal dengan Allah Tritunggal. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Saat ini kami ingin membuka telinga dan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan persiapkan hati kami untuk menerima. Bukan hanya dengan pikiran secara kognitif, tetapi juga dengan iman dan perbuatan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke. Saudara, di sini kita melihat ada kelihatan orang-orang di sini. Ini pencetnya gimana ya? Orang-orang di sini ya. Kira-kira ini orang-orangnya tuh lagi di mana ya? Ada yang tahu? Jadi mereka ini tinggal di barak. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di barak, di penjara gitu ya. Jadi ada kakak adik yang bernama Corrie dan Betsy ten Boom. Mereka ini dia ada kakak adik ya, menolong orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya mereka tuh ditangkap dan dipenjara di Ravensbrück. Mereka itu menderita di barak ini tuh ya, karena banyak kutu ya kan, banyak banget nih orang-orang di sini. Belum tentu mandi setiap hari ya. Jadi ya ada yang pernah merasakan kena kutu nggak? Kan rasanya sakit gitu ya, panas gitu ya. Jadi dia ini menderita sekali di sana gitu. Dan si Corrie ini tuh mengeluh. Tapi Betsy tuh ngomong, kita ini harus tetap bersyukur. Bahkan untuk kutu. Corrie gak mengerti nih, maksudnya apa nih? Namun beberapa minggu kemudian, si saudaranya mengerti gitu. Oh, aku ngerti nih kenapa tuh kakakku atau saudaraku tuh ngomong seperti itu. Karena dengan kutu itu, jadi mereka itu tidak dikunjungi sama para penjaga. Penjaganya jijik gitu. Jadi mereka tuh bisa untuk membaca Alkitab bersama dengan para tahanan lain. Meskipun kondisi begitu menyiksa ya, kutu, gigit, terus penyakit, terus takut akan kematian, Betsy ini mendorong Corrie untuk selalu bersyukur. Bahkan atas kutu. Pertanyaannya, apakah thankfulness berarti mensyukuri hal-hal buruk seperti kutu ini? Coba mari kita buka Alkitab kita. Kita bisa melihat di layar. Saya mau minta bantuan 2 orang. Yang satu membacakan bahasa Indonesia dan yang satu membaca bahasa Inggris. Boleh diucapkan dengan lantang. Ada yang membantu saya? Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada yang sudah dapat? Atau ada yang mau langsung baca? Boleh? 1 orang? Stanley? Hosea, boleh? Boleh berdiri? Oke, ada satu lagi yang baca bahasa Inggris. Nggak ada? Yang fasih bahasa Inggris? William? Thank you. Kita akan melihat kata bersyukur ini itu dimulai dari mana? Kita lihat di bahasa Ibrani dulu.
Bahasa Ibrani artinya yada, yaitu mengakui, memuji dengan penuh syukur. Dan bahasa Yunani adalah eukaristeo dari akar kata karis. Karis artinya kasih karunia. Jadi memahami eukaristeo dapat membantu kita menghargai makna yang lebih dalam di balik bagian-bagian Alkitab yang menekankan kasih karunia, rasa syukur dan sifat kemurahan hati Allah. Kita lihat ya di sini ada peta ya. Sini ada Tesalonika. Jadi surat ini itu ditulis dari Paulus untuk jemaat yang ada di sana. Nah, kota Tesalonika ini sekarang bernama Tesaloniki, kota besar di Yunani Utara. Ada yang pernah ke sana? Ke kota Tesalonika? Belum? Ya nanti ya ada berkat bisa pergi jalan-jalan lihat di sana. Terletak di 160 km di sebelah barat daya kota Filipi. Di atas itu. Oke ya. Tesalonika adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkenal dari Makedonia Tengah, sebuah provinsi Romawi. Dan tempat ini adalah tempat perdagangan, jalur perdagangan antara Yunani dengan bagian lainnya. Nah, jemaat di Tesalonika itu banyak yang terima Yesus karena Paulusnya kan mengabarkan Injil pada saat dia misi ke sana. Dan pada saat dia itu mengabarkan Injil, banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus, ada juga orang-orang non-Yahudi seperti orang Yunani itu percaya. Namun karena ada orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus, jadi dia tuh buat kerusuhan sehingga Paulus itu harus pergi meninggalkan jemaatnya di Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika ini bingung gitu ya. Jadi ini kan baru dirintis gitu kan. Terus lalu ditinggal sama pemimpinnya. Nah, kalau saudara-saudara misalkan lagi semangat-semangatnya ikut Tuhan, tiba-tiba pemimpinnya hilang gitu kan, bingung ya. Ini saya mau ke arahnya kemana ini gitu kan. Nah, jadi si Paulus ini tuh harus pergi diam-diam karena dia juga disiksa maksudnya orang-orang Yahudi ini membuat kerusuhan supaya Paulusnya ini tidak betah di sana gitu. Nah, pada saat itu Paulus berpikir, aduh gimana ya jemaat saya ya di sana ya, siapa yang jaga atau siapa yang menguatkan gitu. Jadi si Paulus ini mengutus yang namanya Timotius. Gitu. Dia mengutus Timotius ke Tesalonika untuk lihat kabarnya. Dan surat 1 Tesalonika ini adalah surat penguatan dari Paulus buat jemaat di sana. Nah, kegelisahan orang-orang Kristen ini itu ada beberapa hal. Jadi bagaimana tentang aniaya yang mereka sedang alami, kebingungan tentang nasib orang percaya yang sudah mati, dan ketidakpastian tentang kedatangan Kristus. Jadi kalau kita melihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18, itu harus melihat satu paket dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya coba bisa dilihat di ayat 16 dan 17 itu berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayat ini bisa dimengerti, bisa dibayangkan, oh oke, kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena dalam kondisi konteks yang sedang tidak baik di sana. Dia ingin menguatkan gitu. Kalau kita membayangkan orang-orang Kristen di Tesalonika ini, mungkin mereka tuh yang lagi sedang dipukul atau sedang dikejar-kejar atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Paulus ini menuliskan surat untuk bersukacita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Menurut saudara-saudara mudah nggak seperti itu? Pasti tidak mudah. Mungkin kita di sini belum pernah mengalami penganiayaan karena Injil Kristus. Tetapi bagaimana jika di antara kita pernah dimusuhi atau diserang oleh rekan kita atau keluarga terdekat kita karena kita mengikut Kristus? Apakah mudah untuk kita bisa bersyukur? Atau ketika kita mengalami hal yang berat, misalkan seperti sakit keras, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau mungkin ada masalah rasisme di tengah-tengah kita.
Gimana sih kita mempraktekkan kata bersyukur ini di dalam hidup kita? Yang pasti pikiran pertama kita adalah pingin marah, ya. Pingin teriak, pingin membalas. Kalau bisa, kalau bahasa orang Surabaya itu meso-meso. Atau mungkin kita ngeluh pada Tuhan. Tuhan, aku kok ikut kamu masalahku makin berat sih. Engkau mana? Kok gak menjawab sih doa-doaku? Seorang penulis, Merlin R. Carothers, dia menuliskan tentang thankfulness. Thank God for every detail of your life and believe He has permitted all of these things in order to bring you to the place where you are now. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap detil kehidupanmu. Dan percayalah bahwa Dia telah mengizinkan semua hal ini untuk membawamu ke tempat di mana kamu berada saat ini. Merlin mengatakan bersyukur dalam segala keadaan, baik saat keadaan menderita, bahagia. Berarti itu mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita dan kita berseru kepadanya. Dengan bersyukur, kita menunjukkan iman bahwa Allah hadir dan ikut bekerja di dalam segala hal, serta tidak pernah meninggalkan kita. Namun kenyataannya, ada saat-saat kita merasa sulit untuk bersyukur. Bukan berarti kita tidak mengakui Allah, tetapi lebih karena kita memilih untuk tidak bersyukur di tengah kondisi yang berat. Gimana dengan kenyataan yang tidak baik? Apakah harus disyukuri? Ketika tidak bisa bersyukur, apakah berarti kita tidak mengakui dan mengetahui keberadaan Allah dan percaya Dia ikut serta? Kita perlu ingat, ada realitas kita tidak bisa bersyukur. Kita melihat thankfulness itu berarti tidak menolak realita, tetapi menaruh realita di bawah kendali Allah. Penderitaan yang nyata boleh ditangisi. Air mata boleh jatuh, tetapi hati tetap bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Syukur bukan berarti pura-pura bahagia, tapi percaya Allah tetap hadir di tengah luka. Tetapi dalam air mata itu kita tetap percaya bahwa Allah hadir dan memegang kembali. Teman-teman di sini pernah ingat, saudara-saudara sini pernah ingat dengan teman kita ya, namanya Gaby. Tidak lama lagi dia sudah 1 tahun ya. Kita mengingat dia sudah berpulang hampir selama 1 tahun. Gaby ini adalah gadis yang ceria dan semangat. Dia mantan ketua SING dan hatinya ini melayani banget deh orangnya. Di tengah sakitnya yang tiba-tiba dan apalagi dia lagi sedang produktifnya gitu kan. Air matanya ini tumpah. Kenapa? Karena dia sakit kanker. Saya sempat mendengar dengan bagaimana dia seorang Gaby yang sedang sakit ini belajar untuk bersyukur di tengah keterbatasannya dia. Bersyukur yang seperti apa? Dia bersyukur bahwa dia diurusi oleh papa dan mamanya hampir selama 24 jam. Selama proses perawatannya di rumah sakit. Berpindah-pindah kota, papa mamanya hadir secara bergantian untuk menemani. Gaby juga bersyukur. Pada saat di rumah sakit itu dia bisa bertemu dengan piano. Ya. Dia bisa bermain piano karena hobinya itu dia main piano. Bersyukur dia juga bisa menjadi berkat dan melayani di SING sebagai voice over. Mungkin kakinya tidak bisa berjalan, sulit berjalan. Tapi apa yang dia bisa kerjakan? Dia melayani dengan suaranya. Bersyukur dia masih punya teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang care dengan dia. Terakhir dia bersyukur karena akhirnya dia bisa sampai di Indonesia. Karena sempat beberapa kali dia gagal untuk pulang ke Indonesia.
Kalau kita di posisi Gaby, kira-kira apakah kita masih bisa bersyukur? Dengan rasa sakit yang luar biasa. Sakit kanker tapi tulang ini tidaklah mudah untuk ditahan rasa sakitnya. Tapi bagaimana dengan bersyukur ini bisa membuat Gaby bisa kuat menahan penderitaannya. Meskipun tidak mudah untuk bisa keluar, Tuhan, aku bersyukur. Namun ada statementnya berkata, I'm dancing with God at the edge of the cliff. Aku menari bersama Allah di pinggir jurang. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi Tuhan bersama dengan dia menari di pinggir jurang. Dan itulah yang memegang kehidupan Gaby. Kita juga bisa melihat bahwa thankfulness menegaskan adanya anugerah Tuhan di tengah penderitaan. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dari teolog Jerman yang ditahan Nazi karena menentang Hitler. Ia adalah pendeta dan teolog teolog yang hidup di zaman kekuasaan Nazi. Bonhoeffer ini tidak tinggal diam melihat kejahatan, tapi ia menentang keras ideologi Hitler yang menindas manusia dan menodai martabat ciptaan Allah. Karena keberaniannya itu, ia ditangkap dan dipenjara. Dalam penjara, Bonhoeffer tahu bahwa hidupnya tinggal menunggu waktu. Bayangan eksekusi sudah menghantui hari-harinya. Namun, yang luar biasa adalah ia tidak berhenti bersyukur. Melalui surat-suratnya kepada keluarga, ia terus memberikan kata-kata pengharapan. Dalam doa-doanya ia menegaskan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada penderitaan yang dialaminya. Sebelum dieksekusi, ia berkata, "This is the end. For me, the beginning of life." Ini sudah berakhir, tetapi untuk saya adalah permulaan kehidupan. Untuk bisa mengeluarkan statement ini tidak mungkin keluar begitu saja. Namun dia dengan yakin bahwa Kristus yang sudah menang atas maut. Sehingga tidak ada penderitaan yang bisa merampas sukacitanya di dalam Kristus. Ini bisa menjelaskan dari arti kata yada tadi. Mengakui janji Allah atas hidupnya. Yang ketiga, thankfulness adalah tindakan iman orang percaya kepada Tuhan yang penuh kasih. Karunia pemilik pemegang kendali atas kehidupan. Banyak hal yang tidak kita bisa mengerti dan diterima. Orang-orang mengalami kemalangan, tetap datang menghadap dan menyembah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan syukur, tetap datang beribadah. Mendampingi sesama yang menangis, yang mungkin punya masalah yang sama. Tapi dia bisa apa ya, aku bisa bantu apa ya. Aku menemani temanku ini. Itu juga tindakan sebuah ucapan syukur. Fanny J. Crosby lahir dari keadaan yang tidak baik. Dia mengalami malpraktek dan mengalami kebutaan sejak bayi. Sejak muda, Fanny ini bisa aja lari dalam kesedihan dan pahit hati. Tetapi sebaliknya, ia justru memilih bersyukur. Ia tidak pernah melihat kebutaan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan lebih dalam. Ia berkata dengan penuh iman, "What a blessing. If when I first see, it is the face of my Savior." Sungguh diberkati jika ketika aku pertama kali melihat, itu adalah wajah juru selamatku. Banyak hal yang tidak dapat dimengerti dan diterima. Orang-orang yang mengalami kemalangan tetap datang menghadap dan menyembah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan syukur, tetap datang beribadah. Syukur ini terkadang mungkin melampaui logika manusia. Karena berakar pada anugerah Tuhan, bukan pada situasi. Thankfulness bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan respon iman kepada Tuhan. Fanny
juga berkata bahwa kebutaan ini bukanlah kutukan, melainkan jalan untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk melihat bahwa setiap kelemahan, setiap penderitaan, bahkan air mata dapat menjadi ruang bagi anugerah Tuhan dinyatakan. Dengan bersyukur inilah sebagai tindakan iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa thankfulness ini tidak menolak realita, tetapi menaruh realita di bawah kendali Allah. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Air mata tetap boleh jatuh, pergumulan tetap nyata. Tetapi orang percaya belajar meletakkan semuanya itu di bawah tangan Allah. Dialah Allah yang berdaulat. Saat kita menyerahkan realita hidup kita kepada Tuhan, hati kita menemukan damai yang melampaui pengertian. Thankfulness juga menegaskan adanya anugerah Tuhan di tengah penderitaan, di tengah badai. Kita sering hanya melihat gelapnya awan. Namun iman menolong kita menyadari bahwa anugerah tetap hadir. Meskipun kecil, seperti lilin di ruangan yang gelap, tetapi cukup untuk menuntun kita. Bersyukur ini membuka mata kita pada kasih karunia-Nya yang Tuhan taburkan di tengah penderitaan sekecil apapun itu. Thankfulness yang ketiga adalah tindakan iman orang percaya kepada Tuhan yang penuh kasih. Syukur sejatinya bukan lahir dari keadaan yang baik, melainkan dari iman kepada Allah yang benar. Bersyukur adalah deklarasi iman bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada penderitaan. Saat kita bersyukur, kita sedang berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau tetap memegang kembali. Karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Mari kita akhiri firman Tuhan. Mari kita merenungkan kembali bagaimana kata-kata thankfulness masih ada di dalam setiap mulut dan tingkah laku kita. Atau kata thankfulness ini hanya seperti angin lewat dan kita nggak bisa mengerti makna di balik arti ini dalam hidup kita. Atau mungkin kita saat lagi tidak bisa bersyukur. Karena begitu pahitnya masalah yang kita hadapi saat ini. Saya ingin mengundang singer untuk maju ke depan. Untuk menyanyikan satu pujian. Biarlah dengan lagu ini kita bisa kembali kepada Dia dan memohon anugerah Tuhan. Untuk bisa mengerti akan arti ucapan syukur. Lampu boleh diredupkan. Jemaat bisa berdoa dan merenungkan dari lirik lagu ini. Saat ku hampiri hadirat Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan, bertanya mengapa harus ku alami susah dan derita dalam hidup. Namun keheningan menemani.
yang penuh kasih. Benar Tuhan, seperti lirik lagu tadi. Cukuplah Engkau Tuhan, pusaka hidup ini. Hari ini kami datang kepadamu. Bukan karena hidup ini mudah, melainkan karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas setiap realita. Terima kasih Tuhan, sebab untuk bersyukur mengingatkan kami bahwa kami tidak menolak kenyataan, tetapi belajar menaruh kenyataan hidup di bawah kendali yang sempurna. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah penderitaan, kasih karunia-Mu selalu nyata. Syukur kami menegaskan bahwa anugerah-Mu lebih besar daripada luka dan pergumulan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk menjadikan syukur sebagai tindakan iman setiap hari. Bukan sekedar kata-kata di bibir, tetapi keyakinan mendalam bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang memegang hidup kami di tangan-Mu. Dalam setiap tangis maupun tawa, dalam setiap sakit maupun pemulihan, kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang baik, dan kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Biarlah doa ini kami panjatkan di bawah kuasa nama-Mu hidup Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.